Pelatih UAE anggap Indonesia sebenarnya memang layak lolos untuk ke Piala Asia U17. Jom kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar kalian? Semoga kalian sentiasa diberikan kesehatan ya, dimurahkan rezeki kalian, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan, dan sentiasa kalian mengingati bahwa setiap kehidupan ini pasti adanya kematian. Jadi sama-sama kita beringat, guys, saling mengingati, sentiasa berselawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadul Darul Azhar wa ikutil amar wa nurul azhar wa sirullahi akbar wa la hawla wa la quwata illa billah illa aliyul azim. Oke, guys, insyaAllah pada hari ini kita ketahui, dan saya juga mengakui sebenarnya Indonesia pada tahun ini kini berada pada satu tahap olahraga sepak bolanya adalah yang paling maksimal di semua peringkat level umur, guys. Daripada U16-nya, 17, 18, 19, 20, 23 dan juga timnas sendirinya. Semua peringkat ini dibentuk bukan senang, dia melalui proses-proses yang panjang, bukan instan. Dia melalui pengurusannya, kepelatihannya, daripada Iwan Bule, kemudian kepada Sinteyong, Bima Sakti, dan semua yang terlibat dalam mengatur strategi dalam sepak bola di Indonesia, bermula sejak 2018 yang lalu sehinggalah 2022 ini. Dalam 3-4 tahun ini ya, saya mengamati sepak bola di Indonesia mempunyai satu perancangan atau perencanaan yang cukup teliti ya, begitu teliti sekali. Jadi ini pun juga diakui oleh pelatih UAE bahwa dia mengakui timnas U17 ini sebenarnya yang layak dan sangat berpotensi untuk lolos ke peringkat Piala Asia U17 tahun depan 2023. Oke, guys. Nah, kita tengok video ini daripada channel Garuda Space. Kepada yang baru ketemu channel ini, seperti biasa, guys, kita sokong support channel ini, subscribe, itu gratis, dan juga tekan butang loncengnya sekali. Judulnya ialah Gak Sombong, Pelatih UEA akui timnas U17, Indonesia layak lolos AFC U17. Iwan Bule tanggung jawab. Oke, guys, tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini. Ini ya pelatih UE Garuda Space. Boleh subscribe, guys. Pesan menyentuh pelatih UE U16, Indonesia disebut layak lolos Piala Asia U17. Menghadapi timnas U16 Indonesia membuat pelatih UE. Tapi hari itu kan masa lawan Indonesia, yang masa Indonesia mendapat mendahului 2-0 ke atas UE ini. Wih, macam kusut pikirannya nih, guys. Dia tidak tenang dia. Begini atur dia punya pemainnya. Alberto Gonzalez menyadari kekuatan skuad asuhan Bima Sakti. Sebagaimana diketahui, timnas U16 Indonesia memang dan UEA tergabung di grup B padulah Indonesia kan kali ini, Palestina dan Guam untuk memperebutkan tiket juara grup dan juga runner-up terbaik untuk memastikan lolos ke Piala Asia U17 2023. Menariknya, Alberto Gonzalez tidak setuju jika timnya dijadikan favorit di grup B. Skuad merata yang dimiliki oleh Bima Sakti membuat Gonzalez meyakini bahwa timnas U16 Indonesia merupakan tim favorit untuk lolos dari grup B terlepas dari hasil pertandingan ini. Sejujurnya kami bukan tim favorit. Tentu Indonesia adalah... Wow, sejujurnya kami bukan tim favorit. Tentu Indonesia adalah favorit karena tuan rumah dan mereka akan merayakan. Favorit karena tuan rumah dan mereka akan merayakan ini. Ucap Alberto Gonzalez dalam konferensi pers. Mungkin salah satu kelebihan tuan rumah, tetapi tiada penonton juga kan, guys. Gonzalez menilai semua kesempatan para peserta untuk lolos ke Piala Asia U17 2023 sangat terbuka. Namun dengan hasil dari beberapa pertandingan yang telah terjadi, timnas U16 Indonesia dan UEA
masih menjadi dua tim terkuat yang layak untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun depan. Di lain sisi, Alberto Gonzalez juga memberikan pesan menyentuh untuk Indonesia yang tengah mengalami masa kelam sepak bola akibat tragedi Kanjuruhan akhir pekan lalu. Oh, ini sejaklah yang menjejaskan sedikit kemajuan sepak bola di Indonesia ini. Terkait dengan tragedi di Kanjuruhan ini kan. Insya Allah semuanya akan aman-aman dan damai selepas ini. Mudah-mudahan ya. Atas apa yang terjadi kemarin. Kalian tidak sendirian. Kami bersama Anda dan kami menyampaikan duka cita untuk semua orang. Insya Allah semua akan mendoakan yang terbaik. Bentuk solidaritas dan simpati Indonesia semacam juga. ini di mata Gonzalez sangat dibutuhkan di dunia sepak bola. Kebersamaan dianggap segalanya dibandingkan rivalitas. Nah, begini baguslah. Masing-masing kita saling mendukung antara satu dengan yang lain kan. Fakta mengerikan timnas Indonesia era Sintayong. Oh, ini apa ini fakta-faktanya nih guys? Saya minat dengan Sintayong ini ya. Dia sepelatihan dengan Kim Pan-gun ya, pelatih Malaysia sekarang ini. Pertama, minim long ball. Dia selalu main pendek sejak 1-2 tiki-taka. Sejak dilatih Jarang Sintayong, bola pola tinggi. permainan long ball dari sayap yang menjadi ciri khas timnas Indonesia pelan tapi Nah, pasti itu menghilang. melalui kiri kanan saja. Sebuah proses Tetapi yang jarang selalu lah. didengungkan oleh Sintayong untuk mengubah permainan timnas Indonesia menjadi lebih atraktif dan juga lebih enak ditonton serta menghasilkan prestasi. Kedua, Fisik meningkat. Betul. Kebanyakan pemain Indonesia dia punya Fisik pemain semakin postur meningkat tubuh pun berkat pola latihan yang meningkat, ya. keras dan menguras tenaga. Kini para pemain Indonesia bermain tanpa kenal lelah sepanjang 2 kali 45 menit dalam kondisi apapun. Ini tidak lepas dari pola latihan yang diterapkan oleh Sintayong yang memang mengutamakan kekuatan fisik. Sintayong menggenjot fisik pemain yang menunjukkan progres meningkat. Ketiga, mental pemain. Oh, ini bagus diterapkan ya pada semua pemain. Mental pemain timnas Ini penting Indonesia juga nih. semakin meningkat dengan membuncahnya kepercayaan diri ketika bertanding di lapangan. Sentuhan Sintayong yang tidak henti-hentinya membakar semangat para pemain juga ampuh untuk mendongkrak mental tempur Eki Maulana Fikri dan kawan-kawan. Betul. Sintayong selalu membakar para pemain untuk tidak takut melawan tim manapun. Pelatih asal Korea Selatan itu selalu mewanti-wanti kepada timnas Indonesia untuk berani bertarung dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya di lapangan. Sintayong ini guys yang menjadi pencetus ya kepada era revolusi perubahan sepak bola di Indonesia. Di era Sintayong inilah perubahan besar telah berlaku. Diakui ini. Keempat, produktivitas gol tinggi. Nah, ini sentuhan-sentuhan gol Produktivitas bisa timnas juga Indonesia ya senior semakin berlaku tinggi di dengan timnas menghasilkan Indonesia. 23 gol dan 8 kemasukan sejak awal 2022 hingga akhir September 2022. Itulah. Para pemain mampu menjalankan instruksi Sintayong hingga menghasilkan kemenangan dengan banyak gol. Iya. Setiap kali Indonesia main kan mesti ada gol kan guys, mesti ada gol. Itu menunjukkan penyerang itu strikernya sudah dididik dengan sentuhan yang mesti dapat gol, mesti dapat gol. Kemungkinan gitulah Sintayong punya penerapan. Ketergantungan kepada striker tidak terasa dengan semua pemain memiliki skill untuk ikut menciptakan peluang menjadi gol. Iya, para striker betul. yang sebelumnya dikritik mulai menunjukkan perannya menjadi mesin gol di skuad Garuda. Defend pun boleh gol. Macam contoh yang perlawanan dengan Kurasawa itulah. Defend Fakrudin cetak gol. Kemudian tengah hari itu tengah Maklok pun cetak gol, dan juga penyerang itu semua berfungsi untuk cetak gol. Tolak mundur dari Ketum PSSI Iwan Bule tegaskan tanggung jawab.
Tapi bagus juga lah Iwan Bule ni masih ada sini. Dia Ketua juga Umum PSSI salah satu Muhammad tulang Iryawan belakang. merespon beberapa tuntutan dari berbagai pihak yang menginginkan dirinya lengser dari jabatan usai terjadi tragedi Kanjuruhan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut mengaku terpukul atas insiden yang terjadi. Namun pihaknya menegaskan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban saya adalah seperti sekarang di Malang. Ini bentuk pertanggungjawaban saya sebagai Ketua Umum PSSI. Mungkin Saya juga akan melepas dia ingin tanggung jawab di menyelesaikannya. Jakarta saja. Saya berada di Malang sampai semua selesai. Salam buat netizen ya. Ucap Iwan Bule sambil tertawa. Bagus juga ini guys, dia mempunyai satu tanggung jawab yang perlu dia selesaikan dulu lah sebelum dia berundur kan. Tapi jangan sekarang dia berundur, karena ketika ini, saat ini Indonesia punya sepak bola yang semakin bagus, jadi perlu dulu dikekalkan. Ya. Di lain sisi, PSSI sejauh ini telah memberikan sanksi kepada Arema FC terkait tragedi Kanjuruhan. Selain itu, Menpora menyebut evaluasi total agar kedepannya tercipta kompetisi yang kondusif sehingga pemain bisa bermain sepak bola dan juga bersaing dengan tenang dan penonton juga nyaman menyaksikan pertandingan di stadion. Menpora berharap kejadian kerusuhan ini tidak merusak suasana sepak bola Indonesia di tengah antusiasme masyarakat. Zainuddin Amali percaya PSSI sedang berusaha sekuat tenaga untuk membenahi sistem persepak bolaan Indonesia di tengah mulai membangkitnya geliat sepak bola di tanah air. Mantap. Oke guys, itu dia tadi antara beberapa coretan dalam video di Garuda Space ini. Antaranya ialah perlu Iwan Bule yang tadi ya. Iwan Bule ini perlu dikekalkan sebenarnya. Keduanya Sinteyong juga perlu dikekalkan dan kontraknya kan dipanjangkan dalam 4 tahun enggak. Itu penting sebenarnya, menjadi tulang belakang kepada kemajuan sepak bola di Indonesia itu adalah Iwan Bule dan juga Sinteyong. Itu adalah tulang belakang yang cukup kuat sebenarnya di belakang layar ataupun di belakang tabir yang memajukan sepak bola Indonesia. Dan dia telah membentuk sistem dalam kepelatihan sepak bola di Indonesia seperti dalam video paparkan ini tadi, dari segi beberapa sudut. Pertamanya dari segi postur tubuh, kemudian dari segi mental, kemudian dari segi skill individu perlu ada, dan juga antara yang penting yang disebutkan ialah prediksi ataupun kemampuan untuk mencetak gol di setiap pemain dalam berbagai lini, sama ada penyerang, tengah ataupun pertahanan, itu semua berfungsi. Itu mungkin diterapkan oleh Sinteyong, jadi tidak hanya bergantung kepada striker. Jadi apabila striker ini perlu gantung sepenuhnya, yang lain ini tidak akan ada fungsinya. Jadi mungkin Sinteyong menerapkan semua. Striker boleh mencetak gol, tengah pun bisa, dan juga pertahanan pun bisa. Jadi semua memainkan peranan sebenarnya. Sebab itu Indonesia berfungsi dalam semua peringkat lini yang ada di lapangan. Begitu juga dalam peringkat umur juga. Indonesia kini seimbang ya dalam semua peringkat umur. Ini diakui, saya sendiri mengakui dan mengamati ini berlaku dalam tahun ini sahaja. Senior telah lolos dalam Piala Asia tahun depan, U20 lolos tahun depan, dan kini U17 ini selangkah lagi insya-Allah dia akan lolos ke Piala Asia tahun hadapan ini juga. Jadi tahun hadapan juga Indonesia menghadapi Piala Dunia U20. Jadi peringkat umur ini diterapkan oleh Sinteyong untuk semua lapangan umur ya, lapangan umur ini dalam membentuk tim seniornya nanti, sebab dia akan ambil dari U20, U19, dia akan serapkan pergi senior tim, senior Indonesia nanti. Jadi Indonesia tahu, Sinteyong kan dia tahu semua pemain-pemain Indonesia ini yang mana potensi kemampuannya walaupun di berbagai peringkat umur. Jadi
itu perlu diakui juga tadi oleh pelatih UAE ini. Nah, UAE sendiri mengakui apabila timnya tewas ataupun kalah di tangan Indonesia dengan skor 3-2 itu, dengan gol-gol yang berkualitas tinggi, berkelas dunia. Jadi kualiti pemain itu diakui sendiri juga, bukan saja oleh pelatih UAE. Sebenarnya semua pihak sekarang ini telah melihat sendiri bagaimana kemajuan dalam sepak bola Indonesia ini, ya. Jadi insya Allah guys, saya ingat itu saja ulasan pada hari ini. Semoga kalian juga, yang paling penting saya juga ingin mengatakan bahwa selain daripada pemain, kepelatihan, kepengurusan, yang paling penting untuk menjaga mental dan emosinya adalah penyokong dan pendukung, supporter di Indonesia dan juga di manapun. Sama ada di Malaysia pun sama juga. Malaysia pun begitu juga. Supporter perlu menjaga mental dan emosi. Ini demi kemajuan sepak bola itu sendiri. Apabila sepak bola sebuah timnas telah maju tetapi dicurangi ataupun dikotori dengan supporter yang bermasalah, supporter yang tidak mengikut SOP peraturan, maka itu akan rugi kepada timnas itu sendiri. Jadi supporter perlu memainkan peranan yang penting guys untuk kemajuan sebuah sepak bola di negara masing-masing. Jadi saya ingat itu saja. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah guys untuk berbagi info bersama kalian. Info kalian sangat diperlukan untuk membina kita punya pendapat dan pandangan, idea daripada kalian juga. Oke, sampai berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.